Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidi Ali dari kelas AK 701 dengan NIM 25030101021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan berkelanjutan. Perusahaan yang saya ambil yaitu PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Secara singkatnya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau disingkat ITMG didirikan pada tahun 1987. Kegiatan usaha Kegiatan usaha utama perusahaan adalah operasional penambangan dan penjualan batu bara dilengkapi dengan aktivitas pendukung seperti pengoperasian terminal batu bara, fasilitas pemuatan pelabuhan, operasional pembangkit listrik, dan kontraktor penambangan. Melalui anak perusahaannya, perseroan mengoperasikan lokasi pertambangan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Perusahaan juga memperluas energi terbarukan dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya hybrid. Kantor pusatnya berlokasi di Pondok Indah Office Tower 3, lantai 3, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan. Setelah saya amati dan analisa, PT Indah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk itu menerapkan beberapa GRI. Untuk yang pertama itu GRI 201/1. GRI 201/1 mewajibkan organisasi melaporkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan selama periode pelaporan. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai dan mendistribusikannya kepada para pemangku kepentingan. Komponen yang harus diungkapkan itu ada nilai ekonomi yang dihasilkan, itu meliputi pendapatan, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain. Lalu yang kedua ada nilai ekonomi yang didistribusikan terdiri dari biaya operasional, karyawan, penyandang dana, atau dividen, pemerintah dalam bentuk pajak, dan masyarakat dalam bentuk donasi. Lalu ketiga ada nilai ekonomi yang ditahan itu adalah bertahan, investasi kembali, dan cadangan perusahaan. Pendapatan perusahaan adalah sebagian besar berasal dari penjualan batu bara dan pendapatan tambahan seperti bunga bank serta deposito. ITM memberikan kontribusi tahunan kepada penerimaan negara yang tercermin dalam pembayaran pajak dan PNBP. Pada tahun 2024, PNBP yang direalisasikan perusahaan mencapai 286 juta US dollar. Secara keseluruhan, pembayaran pajak dan PNBP memberikan nilai ekonomi sebesar 423 juta US dollar kepada pemerintah, menurun 22% dibandingkan dengan 2023 senilai 543 US dollar. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah. Lalu yang kedua ada GRI 201/2. Indikator ini mewajibkan organisasi mengungkapkan dampak finansial serta risiko dan peluang yang timbul akibat perubahan iklim terhadap kinerja bisnis dan kondisi keuangan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam GR ini itu adalah yang pertama, perusahaan perlu menjelaskan risiko terhadap iklim. Yang pertama itu ada risiko fisik, itu seperti bencana alam, perubahan pola cuaca. Lalu ada risiko transisi, itu terdiri dari regulasi emisi, pajak karbon, dan perubahan teknologi. Lalu ada peluang terkait iklim, itu yang pertama ada produk rendah karbon, yang kedua ada efisiensi energi, dan yang terakhir inovasi ramah lingkungan. Lalu hal yang harus diungkapkan berikutnya adalah dampak finansial.
yang terdiri dari estimasi potensi kerugian atau keuntungan dan pengaruh terhadap biaya, pendapatan aset atau investasi. Lalu berikutnya ada metode penilaian risiko, yaitu cara perusahaan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko iklim. Yang terakhir ada strategi respon yang terdiri dari kebijakan mitigasi, adaptasi operasional, dan investasi berkelanjutan. ITM memahami bahwa perubahan iklim dapat membawa dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sebagai langkah antisipasi, perusahaan telah mengembangkan strategi internal untuk menyesuaikan volume produksi dengan kondisi cuaca yang berubah. Meskipun demikian, perusahaan tetap waspada terhadap kemungkinan dampak negatif untuk mencegah kerugian yang substansial. Selama periode pelaporan, tidak ada gangguan pada proses produksi maupun pengiriman batu bara yang diakibatkan oleh dampak fisik perubahan iklim. ITM telah mengidentifikasi beberapa risiko dan peluang terkait perubahan iklim yang dapat berdampak pada berkelanjutan bisnis perusahaan. Pemetaan mengenai implikasi finansial dan risiko maupun peluang yang disebabkan perubahan iklim terdapat pada bab manajemen risiko terkait isu perubahan iklim. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, itu ada contoh pemetaan risiko iklim dari PT ITM. Lalu yang ketiga ada GRI 302-1. Itu GRI 302-1 mewajibkan perusahaan mengungkapkan total konsumsi energi di dalam organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan ini menunjukkan seberapa besar penggunaan energi operasional dan efisiensi energi perusahaan. Energi yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional berasal dari berbagai sumber. ITM menggunakan biosolar dengan konsentrasi bahan organik sebesar 35%, listrik yang dibeli dari PLN, batu bara untuk pembangkit sendiri, serta pembangkit listrik tenaga surya. B35 digunakan pada unit kendaraan, pembangkit listrik internal atau PLTD, dan pengiriman melalui tongkang dengan jumlah penggunaan di tahun 2024 sebesar 64.594.713 liter. Sejumlah kecil bensin digunakan untuk mengoperasikan alat pemotong rumput sebesar 40.493 liter. Penggunaan B35 sebagai sumber energi sejalan dengan Peraturan Menteri SDM Nomor 12 Tahun 2015. ITM tidak memanfaatkan ataupun memperjualbelikan energi yang berasal dari pemanas, pendingin, dan uap. ITM menerapkan audit energi internal untuk konsumsi energi perusahaan. Hasil audit ini diverifikasi oleh pihak independen bersertifikasi. Terdapat penyesuaian jumlah energi di dalam organisasi ITM sebagai tanggapan dari audit data yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu sebagian energi mitra kerja sebagai penyedia jasa yang menyediakan energi secara mandiri dihitung sebagai energi dari luar organisasi. Penyesuaian pada tingkat intensitas energi di dalam organisasi. Untuk bentuk laporannya seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Lalu berikutnya kita ke GRI 303-1. GRI 303-1 mewajibkan organisasi menjelaskan bagaimana aktivitasnya berinteraksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Fokusnya bukan hanya jumlah air yang digunakan, tetapi jumlah konteks penggunaan air dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Ketersediaan air merupakan faktor penting bagi kelangsungan operasional bisnis perusahaan. ITM menyadari bahwa pengambilan air tanah dan air permukaan dapat mempengaruhi keseimbangan ketersediaan air dalam jangka panjang. Perusahaan berkomitmen untuk memanfaatkan air secara bertanggung jawab dan bijaksana. ITM juga memahami risiko yang dapat ditimbulkan atas pembuangan air limbah dari aktivitas tambang seperti pengasaman dan pencemaran logam berat pada badan air.
Oleh karena itu, perusahaan memastikan bahwa air yang dilepaskan telah melalui proses pengolahan sesuai standar dan aturan yang ditetapkan untuk menjaga kualitas lingkungan. ITM menggunakan sumber air tanah untuk keperluan domestik dan operasional. Selain itu, perusahaan juga menggunakan air laut dan air permukaan. Air laut digunakan sebagai material boiler dan proses pendinginan pada PLTU yang dioperasikan IMM, sedangkan air hujan dimanfaatkan untuk fasilitas tambang, pencucian kendaraan, penyiraman jalan, dan penyemprotan di stockpile. Mulai pertengahan tahun 2024, ITM tidak lagi melakukan pengambilan air laut sebagai air baku setelah perusahaan memutuskan penghentian operasi PLTU. ITM memantau pengambilan dan penggunaan air untuk mencegah volume pengambilan air yang berlebihan serta memastikan air buangan yang dilepas tidak mencemari lingkungan. ITM mencatat pengambilan air menggunakan data primer dari alat ukur, sedangkan formula digunakan untuk mencatat pembuangan air. Volume pembuangan air dikonversi dari tinggi muka air yang melimpah mulai V-notch. Sepanjang tahun 2024, sumber air tanah yang digunakan mencapai 206.147.000 ml, menurun 27% dibanding tahun sebelumnya karena ada pemanfaatan air di permukaan. Di sisi lain, penggunaan air di ITM mencapai 4.463.885 ml, naik 17% dari tahun sebelumnya. Intensitas penggunaan air tercatat sejumlah 0,00023 ml per ton FC. Berdasarkan Aqueduct Risk Atlas, wilayah operasi perusahaan di Kalimantan tidak termasuk dalam kawasan stres air, sehingga tidak ada pengambilan air dari wilayah yang merupakan area stres air. Berikut laporan penggunaan air berdasarkan sumber dari PT ITM. Lalu berikutnya ada GRI 305-1. GRI 305-1 mewajibkan organisasi melaporkan emisi gas rumah kaca langsung skop langsung yang dihasilkan dari aktivitas operasional yang dikendalikan atau dimiliki perusahaan. Timbulan emisi gas rumah kaca dari kegiatan operasional ITM meliputi karbon dioksida atau CO2, metana CH4, nitrous oxide atau N2O, dan hydrofluorokarbon atau HFC yang dinyatakan dalam satuan ton CO2 EQ. Perusahaan menghitung emisi gas rumah kaca dengan menggunakan pendekatan kontrol operasional dan metode yang disesuaikan dengan sumber emisi. ITM menetapkan tahun dasar 2019 sebagai tolak ukur berdasarkan proses pengelolaan terintegrasi. Perhitungan faktor emisi merujuk pada IPCC AR5. Hingga akhir tahun 2024, tidak ada perubahan bisnis atau proses lainnya yang signifikan yang memicu perhitungan ulang emisi dari tahun dasar. Guna mendukung aksi reduksi emisi, ITM mengoperasikan PLTS di IMM dan TCM. Aksi ini berhasil mengurangi emisi sebesar 4.180 ton CO2 EQ. Perolehan nilai reduksi berasal dari selisih emisi lingkup 1 yang dihasilkan PLTU terhadap emisi lingkup 2 dari pembelian listrik. Terdapat penyesuaian tingkat emisi gas rumah kaca ITM sebagai tanggapan dari audit data yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu sebagian emisi mitra kerja sebagai penyedia jasa yang menyediakan energi secara mandiri dialihkan ke lingkup 3. Penyesuaian berdampak pada tingkat entitas emisi. Berikut ini laporan emisi GRK dari TM berdasarkan sumber. Lalu berikutnya ada GRI 306-1.
GRI 306-1 mewajibkan organisasi menjelaskan bagaimana aktivitasnya menghasilkan limbah serta dampak signifikan terkait limbah terhadap lingkungan dan masyarakat. Fokusnya adalah konteks, sumber, dan risiko limbah, bukan hanya jumlahnya saja. Timbulan limbah dari Timbulan limbah dari seluruh kegiatan operasional perusahaan terbagi menjadi limbah padat dan cair berupa limbah non-B3 dan limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Sebagian besar limbah non-B3 berasal dari kantin, kantor, dan mes karyawan, sedangkan limbah B3 dominan berupa oli bekas yang bersumber dari peralatan unit operasi. Sebagian timbulan limbah non-B3 dikelola mandiri dan beberapa jenis limbah non-B3 lain dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga yang berwenang. ITM mengelola limbah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, berdasarkan jenis dan bentuknya dimulai dari tahap penyimpanan, pemindahan, hingga pembuangan akhir, dengan tujuan mengurangi pembuangan limbah dan menghemat sumber daya. Pengumpulan data limbah dan proses pemantauannya dilakukan melalui Performance Reporting System atau PRS. Berikut ini laporan terkait dengan dampak aktual dan potensial dari timbulan limbah. Lalu ada GRI 403-1. GRI 403-1 mewajibkan organisasi menjelaskan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang diterapkan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. ITM mengimplementasikan sistem manajemen K3 untuk memastikan keselamatan seluruh karyawan dan pekerja non-karyawan, termasuk mitra, kontraktor, pengunjung, dan pemangku kepentingan lainnya. Sistem manajemen K3 yang diterapkan mencakup SMKP berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 dan Kepmen SDM Nomor 1827 K-30 garing MEM garing 2018 dan SMK 3 sesuai PP 050 tahun 2012. Sebagai langkah tambahan, ITM secara sukarela mengadopsi standar internasional atau ISO untuk memperkuat operasional dan pengelolaan K3. Pada tahun 2024, sebanyak 2.105 karyawan dan 16.788 pekerja yang bukan karyawan telah tercakup dalam sistem manajemen K3, mewakili 100% dari total tenaga kerja yang berada dalam ruang lingkup operasional ITM. Untuk memastikan efektivitas penerapan sistem ini, ITM juga melakukan audit internal secara berkala. Hingga saat ini, seluruh karyawan dan pekerja yang bukan karyawan telah mencakup dalam sistem manajemen K3 yang telah diaudit secara internal, yang setara dengan 100% dari total tenaga kerja dalam cakupan perusahaan. Selain audit internal, ITM juga melakukan evaluasi melalui audit eksternal guna memastikan sistem manajemen K3 yang diterapkan memenuhi standar dan peraturan yang berlaku. Pada periode pelaporan, sebanyak 995 karyawan dan 6.506 pekerja yang bukan karyawan telah tercakup dalam sistem manajemen K3 yang telah diaudit atau disertifikasi oleh pihak eksternal dengan total cakupan mencapai 41% dari keseluruhan tenaga kerja dalam kendali perusahaan. Ketentuan keselamatan kerja juga tercakup dalam perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan yang melindungi seluruh pekerja, baik karyawan maupun non-karyawan. Selama periode pelaporan, PKB telah mencakup 2.105 karyawan dan 16.625 pekerja lainnya. Komitmen ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap keselamatan dan kesejahteraan seluruh individu yang terlibat dalam operasional. Berikut laporan sistem manajemen K3 dan SMK3L dari PT ITM. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.